Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i sahabati wa tabi'ina tabi'in alladhina yattabi'una bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wal ulama'i rasyidin al mu'allifin al musannifin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bir risalati wa matu 'ala dzalik. Khususan ila hadrati sultanil awliya'i sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirah wa sultanil awliya sayyidi Syekh Hasan Asyadili qaddasallahu sirah wa jami'i awliya'illahi ta'ala min aqtabin wa anjabin wa autadin wa abdalin wa rijalil ghaib min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa inama halat arwahum majma'in. Syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati mu'allif hadzal kitab Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali wa syarih kitabih As-Nawawi Al-Bandani. Wa nakhussu bi dzikri ila jami'i masyayikhina wa syaikhi syuyukhina wa muallimina wa sadidina wa min abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina auladina wa auladi auladina wa talamidina wa tilmidatina wa tulabi madrasatina hadhihi wa sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Syaulillahi lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana laka walidani fa adabul waladi ma'al walidaini ayas ma'a kalamahuma. Wa in kana lan lamun ana laka kedue sira iku walidani wong tuwa loro. Fa adabul waladi mongko utawi pira-pira tata kramane anak ma'al walidaini khali sertane wong tuwa loro. Ai adabuhu isna asyar. As-Nawawi Al-Bandani menjelaskan adab atau tata krama akhlak seorang anak kepada kedua orang tua meliputi 12 adab yang bersifat pokok. Fa adabul waladi mongko utawi pira-pira tata kramane anak ma'al walidaini khali sertane mari wong tuwa loro iku ayas ma'a yen to ngrungokno sapa walad. Ayas ma'a yen to ngrungokno sapa walad kalamahuma ing pira-pira omongane utawa gunemane walidain. Adab yang pertama adalah anak harus mendengarkan perkataan atau ucapan orang tuanya, kedua orang tuanya. Wayakuma lan jumeneng ngadeg sapa walad likiyamihim krana jumenenge walidain. Apabila orang tua berdiri bangun dari tempat duduknya, maka anak hendaknya berdiri semata untuk memuliakan kedua orang tuanya. Wayatamassalah lan menuhi
Wa yatamassala lan nglakoni utawa menuhi li amrihima maring perintahe waliden. Wa yatamassala lan nglakoni utawa memenuhi sapa walad li amrihima maring perintahe waliden. Seorang anak hendaknya siap melaksanakan perintah kedua orang tuanya. Walayam sialan ora kena mlaku utawa liwat. Walayam sialan ora kena liwat sapa walad amamahuma ing dalem ngarepe wong tua lorone walad. Seorang anak tidak diperkenankan berjalan di depan kedua orang tuanya. Andai kan terpaksa harus melewati depan kedua orang tuanya, maka etikanya harus menunjukkan adab kesopanan dengan menundukkan badan, atau jika perlu dengan merangkak. Wala yarfa'a lan ora kena ngangkat utawa mbanterno sapa walad sautahu ing suarane walad fauqa aswatihima ing sak dhuwure swarane wong tuwa lorone walad. Seorang anak tidak diperkenankan suaranya lebih meninggi daripada suara kedua orang tuanya, baik dalam bertutur kata. Maka hendaknya berbicara kepada orang tua dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sopan, menggunakan bahasa-bahasa yang menunjukkan etika, atau bahasa-bahasa toto kromo inggil kalau orang Jawa. Wa yulabbiya lan nyemauri sapa walad dakwatahuma ing penimbalane waliden. Seorang anak harus segera merespon apabila dipanggil oleh kedua orang tuanya. Wa yahrisa lan semangat sapa walad ala talabi mardhatihima ing atase golek ridane wong tuwa loro. Seorang anak harus bersemangat untuk mencari keridhaan kedua orang tuanya. Wa yakhfadha lan ngelendek sapa walad lahuma maring waliden jana khaduli kelawan kasih sayang. Hendaknya seorang anak memperlakukan kedua orang tuanya, merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Walayamun nalan ora kena undat-undat sapa walad alaihima ing atase waliden bil birri kelawan penggawe apik lahuma maring waliden. Seorang anak tidak diperkenankan untuk mengungkit-ungkit pemberiannya kepada kedua orang tuanya. Karena sebanyak apapun pemberian anak tidak sebanding dengan apa yang pernah diberikan oleh kedua orang tuanya. Wala bil qiyami lan ora krana ngrasa abot sapa walad li amrihima maring nanggung urusane wong tua lorone walad. Seorang anak hendaknya tidak merasa keberatan untuk membantu keperluan kedua orang tuanya, untuk meringankan beban orang tuanya. Seorang anak tidak boleh atau justru menambah beban kedua orang tuanya, tidak diperkenankan. Walayan zurolan ora kena ningali sapa walad ilahima maring waliden, ningali sazron kelawan sinis. Tidak diperkenankan seorang anak memandang kedua orang tuanya dengan tatapan mata sinis atau tatapan mata acu tak acu. Walayak tubalan ora kena ngerasa ngrengutno. Walayak tubalan ora kena ngrengutno wajahu ing wajahe walad fi wajhihima ing dalem wajahe waliden. Seorang anak tidak diperbolehkan bermuka masam di depan kedua orang tuanya.
Wala yusafiro lan ora kena lunga sapa walad illa biidnihima kejaba kelawan idine walidain. Dan seorang anak tidak diperkenankan bepergian kecuali setelah mendapatkan izin dari orang tuanya. Tidak boleh seorang anak bepergian tanpa izin kedua orang tuanya. Pada pembahasan kali ini adalah menjelaskan tentang adab seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Yang mana menurut Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi, bahwa adab seorang anak yang bersifat pokok kepada kedua orang tuanya meliputi 12 adab. Yang pertama, seorang anak hendaknya mendengarkan perkataan kedua orang tuanya. Terlebih kalau kedua orang tuanya sedang memberi nasihat kepada anaknya. Maka seorang anak tidak boleh beraktivitas walaupun itu sekedar memainkan jari jemari tangannya. Seorang anak apalagi tidak boleh sambil bermain handphone ketika kedua orang tuanya berbicara kepadanya. Itu adalah bentuk adab-adab yang wajib dimiliki oleh seorang anak ketika sedang berbicara atau sedang mendengarkan kedua orang tuanya berbicara. Apabila seorang anak mendengarkan perkataan kedua orang tuanya sambil memainkan jari-jari tangannya atau memainkan handphonenya, maka ini termasuk adab yang sangat buruk. Berikutnya, seorang anak apabila melihat kedua orang tuanya bangkit dari tempat duduknya, atau ketika seorang anak melihat kedatangan orang tuanya sepulang dari kerja, maka hendaknya seorang anak menyambut kehadiran kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya dengan berdiri. Sebagaimana dulu yang diajarkan oleh para masyayikh kami di pondok, apabila melihat salah satu dari keluarga dalam, entah itu cucunya guru kami, ataukah putra-putra dari guru kami, ataukah guru kami sendiri keluar dari dalamnya, maka seketika sekalipun di tengah-tengah ngaji kita berdiri sejenak untuk sekedar menghormat keberadaan beliau, lalu kemudian duduk lagi. Ini adalah tradisi-tradisi yang sudah mengakar. Artinya tradisi-tradisi seperti ini sudah diajarkan secara turun-temurun oleh para guru kita, baik melalui pendidikan yang disampaikan melalui pesantren, kajian-kajian kitab, atau melalui penyampaian-penyampaian secara verbal dari kakek nenek kita. Berikutnya, seorang anak hendaknya memiliki kesanggupan atau kesiapan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya, dengan catatan selama perintah kedua orang tuanya tidak berunsur kemaksiatan, selama perintah kedua orang tuanya tidak menjerumuskan kepada kedurhakaan kepada Allah dan Rasul-Nya, atau selama perintah dari kedua orang tuanya tidak menjadikan madorot bagi agama, maka boleh seorang anak menolak atau tidak mengindahkan apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuanya selama perintah itu berakibat membahayakan bagi akidah anak atau bagi agama anak. Berikutnya, walayamsi amamaha, seorang anak tidak diperkenankan berjalan di depan orang tuanya, apalagi ketika orang tuanya duduk. Tidak boleh seorang anak melangkai bagian tubuh kedua orang tuanya, itu lebih kurang ajar lagi. Tidak diperkenankan seorang anak melangkai sebagian dari anggota tubuh kedua orang tuanya apabila orang tuanya sedang berbaring, melangkai kakinya, maka tidak diperbolehkan. Itu adalah bentuk kekurang ajaran. Apalagi ketika orang tua dalam keadaan terjaga.
Maka seorang anak ketika terpaksa harus melewati di depan orang tuanya, maka hendaknya anaknya menunduk. Apabila orang tuanya dalam posisi duduk, maka anaknya harus menunduk, minimal menunduk. Selebihnya boleh seorang anak merangkak, sebagaimana seorang hamba saya di hadapan seorang raja. Itu adalah adab-adab yang luar biasa, yang sudah jarang sekali kita jumpai. Wala yarfa'a sautahu, seorang anak tidak diperkenankan nada bicaranya lebih keras daripada kedua orang tuanya, atau nada bicaranya lebih meninggi daripada kedua orang tuanya. Karena dalam Al-Quran sudah disindir oleh Allah, wala taqul lahuma uffin wala tanharuma wa qul lahuma qaulan karima. Katakanlah kepada kedua orangmu dengan kata-kata yang mulia, kata-kata atau ucapan-ucapan yang luhur, ucapan-ucapan yang penuh dengan etika. Jangan sekali-kali mengucapkan ungkapan yang membuat hati kedua orang tua kita merasa sedih, atau merasa kecewa, atau merasa sakit hati. Apabila itu bersifat penolakan-penolakan. Kalau memang tidak bisa memberi satu misal, maka hendaknya ucapkan dengan tutur kata yang lembut. Janganlah sampai perasaan jengkel dalam hati dilampiaskan di hadapan orang tua, itu dosa besar. Wa yulabbiya da'watahuma, dan hendaknya anak segera fast respon, segera menyambut apabila orang tuanya memanggil. Dalam hal ini pernah dikisahkan di zaman Bani Israel, ada seorang ahli ibadah bernama Juret. Dia selalu menghabiskan waktunya untuk membantu ibunya di ladang. Selepas dari ladang, dia membersihkan dirinya, kemudian menyendiri di dalam zawiyahnya atau di surau pribadinya atau musolah pribadinya untuk menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah. Sehingga suatu saat ketika ibunya sedang mengalami suatu kesulitan sehingga membutuhkan bantuan putranya, maka dipanggillah Junet. Tetapi ketika itu Junet sedang melakukan sholat. Karena ketidaktahuan ibunya, maka panggilan ibunya berkali-kali tidak direspon oleh si Junet. Karena mungkin Junet sedang asik sholat, asik dalam munajatnya, sehingga bisa jadi suara ibunya tidak terdengar. Atau memang Junet ragu untuk membatalkan sholat karena sedang di tengah-tengah sholat. Karena lamanya respon dari Junet, maka ibunya pun berdoa kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau matikan anakku sehingga engkau beri ia fitnah melalui seorang pelacur. Maka suatu saat, tidak selang berapa lama, ada seorang pelacur yang woro-woro atau pengumuman di hadapan masyarakat banyak bahwa dia telah berzina dengan Junet. Maka mendengar itu marahlah penduduk, sehingga Junet kemudian dilabrak di tempat ibadahnya. Dikeluarkanlah Junet, diarak keliling kampung oleh penduduk setempat atas fitnahan-fitnahan yang dilontarkan oleh seorang pelacur. Tapi disinilah kemudian terjadi maunah Allah kepada Junet. Ketika Junet dihadapkan di hadapan orang banyak untuk memberikan klarifikasi kebenar-benar tidaknya pengakuan pelacur tersebut, maka Junet kemudian menunjuk kepada bayi yang digendong oleh si pelacur. Wahai bayi, katakanlah, siapakah nama ayahmu? Siapakah ayahmu? Maka atas izin Allah, bayi itu berkata, ayahnya adalah seorang pengembala. Maka selamatlah Junet dari fitnahan itu. Inilah, sekalipun sebenar apapun kita melakukan munajat, tapi jika orang tua kita memanggil, maka segera untuk direspon. Karena dalam satu ungkapan, panggilan orang tua adalah sebagian dari panggilan ketuhanan.
maka segera untuk direspon. Apakah boleh membatalkan sholat ketika orang tua membutuhkan bantuan kita? Kalau dirasa waktunya masih memungkinkan, muasa, waktunya masih panjang, maka boleh membatalkan untuk membantu orang tua. Kalau memang tidak ada yang bisa diandalkan selain kita. Itu dengan catatan kalau orang tuanya memaklumi dan mengetahui kalau anaknya sedang sholat dan tidak mau mengganggu. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan untuk membatalkan dan beralih membantu kedua orang tua, maka disegerakanlah untuk menyelesaikan sholatnya terlebih dahulu. Wa yakhriso ala talabi mardhatihim. Berikutnya adab seorang anak adalah hendaknya dia bersemangat untuk mencari ridhonya orang tuanya. Dalam setiap apapun aktivitas yang ia lakukan, maka hendaknya dia mencari ridhonya orang tua. Karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, maka apapun urusan anak akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kedua orang tua tidak ridho, maka apapun, sebaik apapun, sehebat apapun anak, tetap kehidupannya akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridho Allah itu berada pada ridhonya kedua orang tua, dan amarahnya Allah berada pada amarahnya kedua orang tua. Maka hendaknya bagi seorang anak hati-hati. Banyak sekali kita jumpai sekarang anak yang kurang menjaga amanah terhadap kedua orang tuanya. Banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kedua orang tuanya kemudian disalahgunakan. Tidak semestinya. Uang yang diberikan oleh kedua orang tuanya digunakan untuk hal-hal yang mubadzir. Uang-uang yang diberikan untuk biaya pendidikan disalahgunakan. Banyak sekali. Sekalipun orang tua tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka kelak semuanya akan terjawab melalui bagaimana nasib anak tersebut di kemudian hari. Dia akan mengalami kesulitan. Sekalipun orang tuanya tidak tahu, Allah tetap tahu. Maka berikutnya wayakhfad lahuma janahadzulli. Hendaknya seorang anak selalu merendah diri di hadapan orang tuanya. Sekaya apapun anak, jika sudah berada di hadapan kedua orang tuanya, maka hendaknya dia tidak menunjukkan kedudukannya, tidak menunjukkan popularitasnya, tidak menunjukkan reputasinya, tidak menunjukkan kewibawaannya. Tetap dia harus menunjukkan kerendah diriannya, ketawaduannya di hadapan kedua orang tuanya. Sekaya dan sehebat apapun atau bahkan sealim apapun anak tersebut. Maka itu adalah adab yang harus dipakai atau digunakan oleh seorang anak ketika ia memiliki kedudukan tinggi di hadapan masyarakat, tapi di hadapan kedua orang tuanya dia tetap harus merasa sebagai seorang anak yang hina dina, tidak memiliki apa-apa. Karena semuanya itu tidak lepas dari jasa besar kedua orang tuanya. Berikutnya wala yamunna alaihima bil birri lahuma. Seorang anak tidak diperkenankan untuk mengungkit-ungkit apa yang pernah diberikan kepada kedua orang tuanya. Karena apapun seberapa banyak pemberian anak kepada orang tuanya tidaklah pernah bisa menutup atau mencukupi pemberian-pemberian yang telah diberikan oleh kedua orang tuanya, mulai dari kandungan, mulai lahir hingga dibesarkan, hingga dinikahkan. Seorang anak tidak lepas dari bantuan orang tua. Maka banyak sekali sekarang seorang anak berani-berani membunuh kedua orang tuanya, berani menyakiti, menempeleng, menendang, mengumpat, mengucapkan kata-kata kotor kepada kedua orang tuanya. Bahkan ucapan-ucapan yang tidak layak sekalipun ditujukan kepada binatang masih sempat-sempatnya diucapkan kepada kedua orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Maka
salah satu dalam kitabnya As-Suyuti, Al-Imam As-Suyuti, Syarhus Sudur, bahwa sebagian besar orang mengalami mati dalam keadaan su'ul khotimah, di antaranya adalah satu, uququl walidain, berani kepada kedua orang tua. Kematian-kematian yang jelek, su'ul khotimah, peluang-peluangnya sebagian besar terjadi satu, karena berani kepada kedua orang tua. Itu adalah salah satu di antaranya. Kedua, kalau pipis atau kencing tidak bersih. Yang ketiga, menghina orang muslim. Itu banyak, salah satu di antara penyebab orang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka apabila seorang anak, maka wajib menjaga kehormatan, kemuliaan, bahwa pemberian yang ia berikan kepada orang tuanya tetap tidak sebanding dengan apa yang pernah diberikan oleh kedua orang tuanya. Kita seorang anak mungkin bisa memberikan orang tua materi sebanyak-banyaknya, tapi belum tentu kita bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka, terlebih kebahagiaan di akhirat. Wala bil qiyami li amrihima, dan hendaknya seorang anak tidak merasa keberatan dengan urusan kedua orang tuanya. Apabila seorang anak dimintai tolong oleh kedua orang tuanya, selagi dipandang mampu, maka wajib seorang anak untuk membantu kedua orang tuanya. Apabila seorang anak didatangi oleh kedua orang tuanya untuk meminjam uang misalkan, maka jangan sekali-kali seorang anak memberi uang atas nama hutang, karena itu tidak pantas dan tidak layak apabila seorang anak memberi pinjaman kepada orang tuanya dengan atas nama hutang. Karena seumur hidup hutangnya anak kepada orang tua tidak akan pernah bisa terbayar lunas. Banyak yang belum bisa terbayar sampai anak itu mati sekalipun. Andaikan setiap hari seorang anak memberi orang tuanya 100 juta setiap hari seumur hidupnya, maka itu belum mencukupi. Belum mencukupi. Walayang zuro ilaihima syazron. Seorang anak tidak diperkenankan memandang kedua orang tuanya dengan tatapan mata sinis, dengan ekspresi wajah yang kurang mengenakan dipandang. Tidak diperkenankan untuk demikian. Wala yaqtuba wajahu fi wajhihima, dan tidak diperkenankan untuk bermuka masam atau bermuram durja di hadapan kedua orang tuanya. Memang banyak hal yang perlu kita latih untuk berperan atau berakting bagaimana menyembunyikan problem-problem rumah tangga ketika orang tua hadir. Tetap kita menampakkan sesuatu yang baik-baik saja. Memang butuh ilmu, butuh keahlian. Jangan sampai orang tua dilibatkan masalah-masalah dalam rumah tangga yang sekiranya itu bisa diselesaikan berdua. Karena jarang sekali orang tua itu akan bersikap adil ketika melihat anaknya sedang dalam masalah dengan pasangan. Lebih banyak orang tua akan membela anaknya sendiri. Wala yusafiru illa bi'iznihima, dan janganlah seorang anak itu bepergian kecuali mendapatkan izin dari kedua orang tua. Karena disinilah letak ridhonya orang tua apabila anak itu jauh dari orang tua. Kalau restu dan ridhonya orang tua selalu mengiringi perjalanan anak itu, maka dipastikan biidznillah anak itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna nasa ba'da haula'i wallahu a'lam bissawab.
رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.